Raja Frederick II itu di Sisilia sampai dinyatakan itu susah untuk diyakini dia masih Kristen nggak gitu, masih Nasrani. Itu. Iya. Diragukan ke Kristenan. Saking kagumnya, tertariknya dengan peradaban Islam. Kenapa? Secara dia belajar bahasa atau? Arab, dia kemudian mempelajari buku-buku, dia mendorong orang-orang untuk kemudian juga menerjemahkan, mengkaji, kemudian dia menyurati Raja Al-Malik Al-Adil, itu cucunya Salahuddin Ayyubi di Mesir, sampai minta dikirimkan buku-buku karena kaum muslimin. Kemudian bahkan minta dikirimkan seorang guru matematika muslim ke Sisilia. Itu, ya? Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan masih bersama saya Umar El Rozi dan tentunya guru kita ada Ustaz Asep Sobari di sini yang insyaallah akan kembali berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan insya Allah di episode kali ini kita akan belajar seputar literatur yang kayaknya memang kita sudah cukup lama, ada 3 atau 4 pekan sebelumnya, dan kita pengen tahu literatur apa yang bisa kita baca atau ketahui di kesempatan kali ini. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah, sama-sama lah. Alhamdulillah saat ya. Sudah dengan bukunya nih, lagi-lagi bahasa Arab atau seperti apa? Bahasa Arab, seperti biasa. Teman-teman harus bersabar ya yang seperti saya, belum terbiasa dengan bacaan bahasa Arab. Bukunya keren-keren dari episode-episode sebelumnya ya, tapi ya masih harus bersabar, entah nunggu terjemahnya atau ya nunggu Ustaz nge-spill detail isinya. Justru saya yang lebih sabar nih. Kenapa Ustaz? Menunggu para pemirsa kita bisa bahasa Arab. PR-nya kembali ke kita ternyata ya. Oke, Ustaz, buku apa kali ini? Judulnya Ma'abir al-Hadarah al-Islamiyah ila Auruba. Kalau diterjemahkan secara harfiah, jembatan-jembatan yang menghubungkan peradaban Islam ke Eropa. Masya Allah, Eropa ya. Oke. Ini bagian dari buku yang ada di rak ini Ustaz ya? Dia sebenarnya cuman sudah lama ada diraksain di rumah gitu loh. Beda lagi dengan rak ini Ustaz? Ya enggak lah, beda tempat aja. Masya Allah, bacaannya Ustaz nggak habis-habis. Oke, kali ini tentang Eropa Ustaz ya? Tentang Eropa tapi dari aspek itunya, aspek yang spesifik ini. Jadi bagaimana peradaban Islam itu diserap oleh Eropa. Kalau bersinggungannya kan dari banyak sisi Ustaz ya? Iya, ya. Memang ini bicara tentang persinggungan. Gitu. Persinggungan tapi dalam arti bagaimana kemudian Eropa yang sekarang katakanlah Barat ya jadinya ya, karena Amerika bagian dari Eropa sejak awalnya kan, itu mencapai kemajuan peradaban, kan gitu. Kebesaran peradaban atau kemajuan peradaban Barat hari ini itu dari mana? Modalnya itu dari mana? Itu pertanyaan penting sekali gitu. Maka buku ini menjelaskan tentu dengan pendekatan sejarah gitu. Termasuk tahun-tahun masuknya dibahas juga Ustaz? Iya, tapi tidak disebut sebagai bagian dari data tentu saja, tapi bukan dalam atau secara kronologis gitu, bukan gitu ya. Maksud saya kan ya tidaklah setiap jengkal negara hari ini tuh pasti ada muslim di sana yang pastinya juga akan memberikan pengaruh kan, maksud saya. Tapi bukan poin itu ya. Iya, bukan poin itunya gitu ya. Jadi ini memotret dua aspek. Aspek geografi gitu ya. Artinya wilayah-wilayah Islam yang sangat dekat dengan Eropa dan kemudian memberikan kontribusi dengan kedekatan geografisnya itu gitu terhadap kemajuan Eropa. Oke. Maksudnya wilayah Islam ya, wilayah Islam. Artinya banyak
wilayah dong ya, nggak Di buku cuman. ini 3. Oh gitu. Yang disebut di buku ini 3. Ada Syam, kemudian Sisilia, dan Andalus. Wah, Sisilia nih, Italia ya. Iya dong. Iya. Ya. Jadi secara geografis nih ada 3 yang disebut di buku ini, yaitu Syam, kemudian Sisilia, kemudian Andalus. Ya otomatis kan kalau Syam, kalau lihat peta, Syam itu sekarang meliputi 4 negara ya. Palestina, Jordan, Suriah, Libanon gitu ya. Nah, Libanon, terutama Libanon, Suriah, Palestina itu kan laut. Mereka punya laut kan, perairan. Perairan mereka itu, pantai-pantai mereka itu pantai Mediterania sebenarnya. Yang berseberangan dengan sama utaranya kan otomatis Eropa itu, ya. Tanah Eropa, gitu. Selain tentu saja faktor sejarah kan, itu Syam itu dulu sebelum Islam itu kan bagian dari Romawi, yang pusatnya Bizantium kan waktu itu, Bizantium, Konstantinopel, kan otomatis. Jadi memang bisa dikatakan bagian dari kekuasaan Eropa kan tadinya. Gitu. Begitu dikuasai kaum muslimin, ya hubungan, artinya transportasi dan sebagainya itu kan sudah biasa, perdagangan dan lain sebagainya, baik melalui baik melalui darat, Anatolia, Turki sekarang gitu, ya, dari Suriah bagian utara gitu, atau Libanon itu kemudian kan nyambung dengan Turki kan, Anatolia, dan itu akan sampai ke Eropa nanti, ke Bosporus kan. Nah, Yunani, Belgia akan nyampe dari situ lebih dekatnya. Nah, Bulgaria. Nah, sementara kalau dari laut kan langsung. Kalau dari laut itu kan memang sudah tinggal membelah lautan Mediterania. Itu berhubungan dengan Eropa. Maka secara geografis memang kuat sekali hubungan antara Syam dengan Eropa kan sebenarnya kan gitu. Nah, memang saya juga tidak paham kenapa tidak menyebutkan Mesir di sini gitu. Mungkin artinya yang saya dipahami dari pemaparan materi dalam buku ini, karena selain masalahnya geografi Syam juga dikaitkan dengan masalah perang salib gitu. Karena perang salib itu kurang lebih dalam hal ini kerajaan salib Eropa itu ada di Syam gitu ya. Kan ada kerajaan Roha, Antioquia, Torablus, Tripoli, Libanon, kemudian Kark, kemudian Baitul Maqdis gitulah. Nah, itu kan semuanya ada di Syam. Makanya kemudian yang diangkat itu Syam gitu ya. Karena ada bahkan kerajaan Eropa kerajaan pasukan salib istilahnya yang berada di tanah Syam. Sehingga seharusnya kan logikanya persinggungan yang begitu kuat antara orang-orang Eropa dengan kaum muslimin di Syam melalui peristiwa perang salib. Itu mungkin alasannya kenapa Mesir tidak dimasukin, karena kan Alexandria dari dulu terhubung dengan Eropa dengan begitu kuat kan, Alexandria kan gitu. Oke. Kemudian kalau Sisilia kita lihat peta, Sisilia memang bukan nempel ya, pulau kan gitulah. Ya artinya sangat-sangat dekat dengan tanah Eropa dengan Italia terutama kan. Ya sekarang kan Sisilia bagian dari Italia. Muslim di Sisilia berapa lama, Ustaz? Sekitar 250 tahun. 250 tahun. Lama ya? Ya. 3 kali lipat lebih dari usia Indonesia sekarang. Iya. Lama. Dan itu memberi pengaruh yang besar. Itu mungkin besar tidaknya bisa kita pahami dengan membandingkan gitu ya. Ya tadi dengan Syam contohnya gitu. Tapi sebentar kita lihat peta geografisnya dulu gitu kan. Jadi kalau Palermo jelas, Sisilia, Palermo ibu kotanya, itu kan dengan Italia langsung. Nah Andalus, sudahlah jangan tanya Andalus. Kalau Andalus kan Spanyol, Portugal bahkan. Itu semenanjung Iberia gitulah. Yang jelas itu bagian besar dari Eropa gitu ya, dan kemudian tersambung dengan Prancis dan seterusnya. Nah, dari sisi geografis ini jelas gitu lah. Inilah yang dimaksud oleh penulisnya adalah Muhammad Faruk Ahmad Al-Imam gitu. Jembatan yang menghubungkan gitu ya. Jembatan penyeberangan gitu ya, peradaban Islam ke Eropa.
kan gitu. Jembatan penyeberangan peradaban Islam ke Eropa melalui 3 ini. Cuma, nah itu tadi dari segi kualitatif, secara kualitatif ya, artinya bobotnya nih. Mana yang lebih kuat kan gitu. Nah, ini sisi yang menarik dari analisa atau kesimpulan yang diambil oleh penulis gitu. Dia mengkritisi kesimpulan ataupun pernyataan gitu dari banyak penulis sejarah, terutama abad 19 dia bilang, yang terlalu berlebihan gitu, menganggap bahwa persentuhan antara kaum muslimin dengan Eropa di Syam gitu loh, itulah yang pengaruhnya besar. Ya, pengaruhnya begitu besar terhadap perkembangan peradaban Eropa ataupun Barat gitu kemudian. Itu berlebihan. Berlebihan kata penulis gitu loh. Karena alasannya pertama, walaupun betul di situ ada 5 kerajaan tadi, ya sebenarnya 4 kantong 1 kerajaan besar gitu ya. Di Tripoli, di Kark, di Roha Antakya dan Baitul Maqdis gitu. Tapi hubungannya kan hubungan perang. Militer ya? Militer. Itu kan perang salib yang selama kurang lebih 200 tahun itu. Dari tahun 490. Kalau kondisi kayak gitu, hubungan sosial itu menjadi tidak jelas lah. Karena memang kan kalau kita baca selama ratusan tahun itu gitu, hubungan mereka itu lebih ke hubungan perang gitu lah. Jadi tidak ada kondisi yang begitu cukup panjang dan stabil gitu loh. Hubungan antara kaum muslimin dengan kantong-kantong Eropa yang ada di Syam itu gitu loh. Jadi ya memang tidak menafikan pasti ada semacam penyerapan lah gitu ya, terutama dari Eropa, karena mereka memang diakui mendapati bahwa ternyata kita jauh ketinggalan ya gitu loh. Jauh ketinggalan dengan kaum muslimin gitu ya. Buktinya diantaranya gitu, istilah arsenal itu kan masuk gitu, artinya diserap ke dalam bahasa Eropa. Arsenal itu kan karena interaksi ini gitu loh. Jadi mereka kaget dengan pemandangan yang begitu luar biasa di hadapan mata mereka ketika geladak ataupun galangan kapal ataupun kemudian katakanlah distrik khusus untuk industri perkapalan kaum muslimin itu besar-besar dan maju-maju gitu loh. Mereka kaget betul. Kan kaum muslimin menyebut zona khusus industri perkapalan tuh dengan Dar al-Sina'ah. Dar al-Sina'ah. Ya, kalau kita sekarang berarti zona industri, zona eksklusif industri, tapi industri perkapalan. Ini Sina'atus Sufun. Dar al-Sina'ah disingkat seperti itu. Dar al-Sina'ah. Nah, mereka kemudian kan kaget gitu, loh, besar ini, semaju ini gitu ya. Maka kemudian itu terserap ke dalam bahasa mereka, karena kan jadi cerita, jadi tulisan, jadi macam-macam laporan. Mereka menyebutnya lebih singkat lagi dari Dar al-Sina'ah jadi Darsenal. Darsenal ya. Nah dari Darsenal kemudian ya lidah, namanya juga lidah kan berpengaruh gitu. Akhirnya Arsenal. Jadi Arsenal itu ya ini diakui oleh Siegfried Hunke, seorang orientalis Jerman gitu loh. Jadi Arsenal itu memang diambil dari Dar al-Sina'ah. Peradaban Islam ya? Iya, dari peradaban Islam gitu loh. Ini kan salah satu contoh lah gitu ya, sampai terserap dalam bahasa gitu, saking mereka kagumnya gitu. Ya otomatis terkait dengan militer pasti ada yang mereka serap lah gitu, baik itu persenjataan, kemudian termasuk bangunan, konstruksi benteng. Dengan tembok berlapis dalam benteng itu diserap Eropa dari dalam perang salib. Disebutkan gitu dalam buku ini gitu ya. Ya, jadi bentengnya temboknya nggak tunggal gitu, jadi berlapis gitu. Nah, itu juga begitu. Tapi itu kan terlalu spesifik, terlalu terbatas untuk sebuah pengaruh peradaban gitu loh. Peradaban aspeknya sangat luas sekali gitu ya. Nah, jadi tidak katakanlah secara alamiah hubungan kaum muslimin dengan Eropa di Syam ini itu memang tidak memberi ruang untuk terjadinya penyerapan unsur-unsur peradaban yang begitu kompleks dan luas gitu. Jadi terbatas sekali. Jadi pengaruhnya nggak seberapa sebenarnya dibanding dengan Sisilia kan gitu.
Sisilia itu 250 tahun di tangan kaum muslimin dan cenderung selama masa itu katakanlah stabil, lebih kondusif dan stabil. Yang paling jelas membuktikan itu bahwa kaum muslimin itu memakmurkan Sisilia. Memakmurkan Sisilia, sistem pertanian sampai disebut taman-taman yang indah itu ada di mana-mana gitu. Jadi membangun ya? Ya kalau udah sampai membangun taman itu kan sudah sebenarnya lebih dari sekedar kebutuhan. Bukan kebutuhan lagi. Utama. Lah iya kan orang ingin rileks santai kan. Ya kalau kerjaan perang masa bikin taman gitu kan, bikin benteng lah. Iya. Terus kemudian bangunan-bangunan yang begitu megah gitu loh. Besar-besar, tinggi-tinggi, kemudian tata kota yang sangat bagus gitu loh. Pengairan gitu. Jadi selama 250 tahun itu yang dilakukan kaum muslimin. Artinya urusan primer sudah selesai. Ya lebih kurang kan, lebih kurang. Betul ada perang, ada apa sekali gimana gitu, kondisi yang ya jauh dari kata damai gitu ya. Tapi secara umum 250 tahun itu mereka stabil gitu lah. Tadi yang saya katakan tentang data-data tentang kondisi Sisilia yang masih banyak bangunan-bangunan yang indah, kemudian taman-taman juga yang indah dan sistem pengairan dan semua kemajuan itu dicatat oleh Al-Idrisi. Siapa nih? Al-Idrisi dia seorang pengembara gitulah, ahli geografi. Semisal ini Ibnu Battuta? Ya lebih kurang, tapi tidak jangkauannya tidak seluas Ibnu Battuta gitu ya. Tapi terkenal dan maksudnya dia sangat dari segi keilmuan sebelum Ibnu Battuta jauh. Dari segi keilmuan dia lebih kuat daripada Ibnu Battuta sebenarnya. Artinya dia menguasai ilmunya tinggi. Bukan seorang traveler aja gitu. Ya, itu dia gitulah. Nah, jadi itu tidak ada dalam catatan Al-Idrisi dalam kitabnya Nuzhatul Mushtaq fi Ikhtiraqil Afaq. Bukunya ada di sini. Mas Umar bisa. Sudah di-spill set. Atau perlu nanti? Saya pikir Mas Umar udah baca-baca gitu. Kan lihat covernya kayaknya udah sih. Lihat covernya aja. Nah, bahkan disebutkan bahwa sebagian buku atau isi buku dari Nuzhatul Mushtaq itu ditulis di Sisilia. Setelah Sisilia jatuh atau lepas dari tangan kaum muslimin. Artinya peradabannya masih bisa dibukukan sama beliau. Artinya ini menunjukkan bahwa bayangkan setelah lepas dari tangan kaum muslimin, sisa-sisanya aja masih tercatat dengan baik gitu loh. Apalagi ketika masih di tangan kaum muslimin, kan logikanya kan gitu, sederhana. Gitu. Itu loh. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa kaum muslimin melahirkan banyak hal di Sisilia. Ya tentu saja bukan hanya bangunan, bukan hanya taman-taman, bukan hanya pengairan. Ini kan menunjukkan ini kemakmuran. Dan kaum muslimin melahirkan banyak hal di situ, banyak karya. Ilmu pengetahuan juga. Kita punya buku di sini di perusahaan kita, Mu'jam al-Ulama wa Syu'ara as-Saqliyin gitulah. Apa itu? Jadi kayak kumpulan gitulah. Data-data ulama-ulama dan sastrawan-sastrawan Sisilia sepanjang masa. Sastrawan Sisilia? Iya dong. Nah, yang pasti ini dipengaruhi Arab sekali ya? Ya Islam. Ya semua Islam lah. Ya kaum Muslim, ya Arab secara umum lah waktu itu kan. Karena kan kalau lihat peta, Sisilia itu sangat dekat dengan wilayah Tunis. Kalau wilayah Islamnya. Oke. Jadi dia memang lebih dekat ke Italia. Tapi kalau di bagian Afrika Utaranya itu adalah Tunis. Dan memang kan dulu Sisilia ditaklukkan dari Tunis kan. Kan penakluknya muridnya Imam Malik. Dan itu seorang panglima sekaligus qadhi. Gitu lah. Gitu ya. Qadhi. Jadi dia yang memimpin dari Tunis ke Sisilia. Ya berhasil dan kemudian dilanjutkan setelah itu kemudian menjadi Muslim selama 250. Nah, di antara bentuk pengaruh gitu ya, itu yang disebutkan adalah bahwa puisi Eropa, terutama Italia, itu jelas, terutama di abad pertengahan itu adalah pengaruh dari puisi Arab. Puisi Arab. Itu yang menyatakan H.R.R. Gibb, seorang orientalis dari Inggris. Gitu lah. Itu terkenal. H.R.R. Gibb itu.
dia mengatakan itu, bahwa jelas sekali pengaruh Arab atau puisi Arab pada puisi Italia pada abad pertengahan. Nah, ya bukan hanya puisi peradaban itu kan aspek linguistik, aspek basic ya, gitu ya. Tapi kemudian nanti ke karya-karya yang lain. Kembali contohnya, Al-Idrisi sebagai ahli geografi, ya, sebenarnya dia bukan hanya menguasai geografi. Bukunya Nuzhatul Mushtaq menunjukkan dia bukan hanya ahli geografi, tapi ahli botani, ahli herbal, ahli macam-macam gitu, sangat gitu lah. Nah, dia ketika sampai di Palermo, dan Palermo adalah ibu kota Sisilia di masa Islam dan kemudian masih jadi ibu kota setelah masa Islam gitu ya, untuk di Sisilia. Itu dia disambut hangat oleh rajanya yang Nasrani. Oh, ini setelah kejatuhan ya? Iya, Roger II gitu loh. Roger II. Dan Raja Roger II ini melanjutkan pendahulunya Roger I gitu loh, yang masih sangat mengapresiasi kaum muslimin. Artinya banyak sektor kehidupan di Sisilia itu masih kaum muslimin yang aktifnya gitu. Jadi unsur yang aktif gitu loh di Sisilia sampai saat itu ya kaum muslimin. Sehingga mereka tidak berpikir untuk kemudian mengusir kaum muslimin di masa itu karena akan merugikan Sisilia. Makanya begitu Al-Idrisi masuk, Roger II itu kan tahu, menyambutnya di istana sebagai ilmuwan. Dan karena dia begitu kagum kepada keilmuan Islam gitu, sampai kemudian dia ingin katakanlah membubuhkan namanya dalam sejarah gitu loh. Dengan memberikan semacam ruang kepada Al-Idrisi melahirkan karya, proyek gitu loh. Nah, apa itu karyanya? Apa itu? Globe. Oh, Globe, bola dunia. Itu peta dunia. Ya? Jadi peta dunia dibentuk dalam Globe untuk pertama kali itu oleh Al-Idrisi di Palermo. Di Sisilia. Luar biasa. Itu pertama saja. Iya. Dan itu atas dukungan Raja Roger II. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Raja Roger I gitulah. Itu sampai dia membuat undang-undang, administrasi, catatan-catatan administrasi gitu ya. Itu dengan 3 bahasa. Bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Arab. Arab lagi-lagi. Iya dong. Itu karena artinya saking kuatnya pengaruh kaum muslimin di situ. Artinya dia membutuhkan bahasa Arab untuk kemudian memang itu efektif. Bagian dari gitu. Komunikasi. Iya. Gitu ya. Iya. Bahkan mencetak uang pada masa itu dengan dua wajah uang itu. Salah satunya simbol Katolik, salah satunya simbol Islam. Itu di Sisilia itu. Padahal udah runtuh tuh. Iya, ya saking pentingnya pengaruh kaum muslimin di situ, gitu loh. Artinya kaum muslimin masih menjadi unsur yang menentukan, unsur yang aktif, gitu ya, yang produktif, gitu ya. Ya artinya dominasi secara ini sektor-sektor pertanian dan lain sebagainya, gitu. Politik udah kalah jelas, gitu. Iya. Dan selain tentunya perdagangan dunia waktu itu yang menguasainya kaum muslimin kan, mau tidak mau gitu loh, uang cetak. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ada ketertarikan, kekaguman, apresiasi gitu loh dari penguasa-penguasa non-muslim ya setelah menguasai wilayah Sisilia yang tadinya Islam itu gitu. Karena mereka melihat kemajuan yang dimiliki kaum muslimin gitu loh. Dan itu unsur penting untuk memajukan mereka gitu loh. Artinya itu modal yang sangat penting sehingga mereka tidak buang begitu saja gitu loh. Nah, dan itu secara peran berarti dibanding Syam tadi lebih mendominasi. Jauh di Syam kan tercatat sampai sejauh itu. Itu Sisilia. Itu Sisilia. Peran Andalus seperti apa, Ustaz? Sebelum ke Andalus ada satu lagi catatan yang menurut saya lebih menarik lagi. Apa? Raja Frederick II yang menulis atau yang mencatat ini Will Durant. Will Durant itu seorang ahli sejarah dan filosof Amerika ya, dan punya buku namanya Story of Civilization. Kisah Al-Hadarah dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dalam bahasa Arab. Saya nggak tahu bahasa Indonesia udah ada terjemahnya belum itu. Seharusnya kalau terjemahkan berarti kisah peradaban kan, itu aja, atau kisah berbagai peradaban.
Nah, dia mencatat begini, Raja Frederick II itu di Sisilia sampai dinyatakan itu susah untuk diyakini dia masih Kristen nggak gitu, masih Nasrani. Itu Iya. diragukan ke Kristenan. Saking kagumnya, tertariknya dengan peradaban Islam. Kenapa? Secara Dia belajar bahasa atau? Arab, dia kemudian mempelajari buku-buku, dia mendorong orang-orang untuk kemudian juga menerjemahkan, mengkaji. Kemudian dia menyurati Raja Al-Malik Al-Adil, gitu lah. Itu cucunya Salahuddin Ayyubi di Mesir, gitu lah. Sampai minta dikirimkan buku-buku karena kaum muslimin, gitu lah. Kemudian bahkan minta dikirimkan seorang guru matematika Muslim ke Sisilia. Ya itu loh. Jadi selain buku, kirim seorang ahli matematika untuk ngajar di sini di Sisilia, kan gitu. Itu dalam syaratnya. Ya? Sisilia saat itu gitu loh. Nah, jadi sampai sejauh itu dia. Sehingga Wildiron mengatakan bahkan gitu loh. Dia itu katakanlah sangat nyaman dengan syariat Islam. Tinggal selangkah lagi mungkin Muslim gitu. Ya? Makanya sebenarnya itu diragukan, ini masih Nasrani nggak sih katanya. Jadi dia kagum dengan sistem hukum Islam yang tertata. Tidak sampai login ya. Wallahualam itu dari keterangan itu saya tidak bisa menyimpulkan bahwa dia udah masuk Islam gitu ya. Tapi yang penting sampai sejauh itu. Artinya dia sejauh objektif dia kagum. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau kepala negara, raja-raja itu mainannya yang kayak ginian, kira-kira ada pengaruh nggak terhadap jajarannya, bawahannya, masyarakatnya? Pastilah. Pasti. Ya pasti. Artinya pasti pengaruh karya-karya peradaban Islam ke seluruh sendi masyarakat Nasrani ya, Eropa, dimulai yang terdekat di Sisilia kemudian Italia, itu pasti sangat kuat. Ya iyalah. Iya. Itu pentingnya gitu loh. Kepala negara itu hobinya apa, habitnya apa, itu kan berdampak ke bawah tuh. Itu loh. Gitu, Ustaz. Dari situ ngelihatnya dari situ. Mainannya apa gitu lah. Circle-nya dengan siapa gitu ya. Iya. Nah itu Sisilia. Nah, Andalus di atasnya lagi. Waduh. Di buku ini gitu loh. Andalus itu di atasnya lagi gitu loh. Ya iyalah kalau Andalus kan secara fisik aja benar-benar nyambung dengan Eropa. Ya kan? Udah begitu, jelas lah. Masanya lebih panjang. Totalnya 800 tahun kan gitu. Tapi kalau dilihat tadi ya di Syam kan juga interaksi militer gitu. Ya, betul. Kan di Andalus juga terjadi hal yang sama, Zat. Internalnya juga kan ini rusuh gitu ya. Ini cara kita membaca sejarah. Ini penting. Bayangkan, walaupun dalam penuturan sejarah dalam buku-buku kita dapati itu adalah perang, kekacauan. Dan itu kayaknya data yang paling mudah diakses. Betul. Ya? Tapi gini aja, logis aja lah gitu loh. Selama 800 tahun tuh kerjaan gitu doang. Perang aja? Ya iya. Hebat amat punya energi sesuatu selama 800 tahun. Ya enggak lah. Betul kejadian itu banyak. Tapi dibanding waktu yang 800 tahun, lebih banyak stabilnya kok dasarnya. Itu satu. Yang kedua, di masa kekacauan elit politiknya sekalipun, gitu loh, karya-karya masyarakatnya itu masih tetap bermunculan. Itu menarik di Andalus itu. Loh, sekarang begini. Itu sebentar, itu kayak susah dipahami. Kondisi perang gitu. Tapi peradaban. Maksudnya perang itu bukan perang saudara bahkan gitu ya. Tapi karya-karya itu masih. Sekarang begini. Ulama-ulama Andalus ya. Imam Al-Qurtubi. Dengan tafsirnya itu? Iya, tahun berapa itu? Kan tahun 600-an. Tahun 600-an Andalus itu masa kekacauan itu. Di atas 400-an Hijriah itu udah masa kacau. Ibnu Hazm tahun 456. Kan gitu loh. Kemudian ya Abul Walid Al-Baji kurang lebih di masa yang sama. Al-Qadhi Al-Iyad terus setelahnya. Gitu loh. Ibnu Rushd kakeknya Hidayatul Mujahid nih.
Ini Baitul Mujtahid itu cucu itu. Al-Hafid itu cucu. Sang kakeknya aja itu di masa kacau, sudah di masa kacau, apalagi sang cucu ya. gitu loh. Tapi Ibnu Rushd itu dia adalah seorang ahli hukum fikih, dia qadhi, bukunya Bidayatul Mujtahid udah jelas. Tapi di saat yang sama dia filosof, dia menguasai filsafat yang sangat luar biasa, gitu loh. Katakanlah pemikirannya langsung berbenturan dengan Al-Ghazali, gitu kan. Terus kemudian dia seorang dokter dan dalam masalah kedokteran disebutkan kalau di Cordoba, dokter-dokter di Cordoba mendapati satu masalah medis dan kemudian merujuk Ibnu Rushd dan Ibnu Rushd tidak memberikan rekomendasi ataupun jawaban, mereka frustasi. Gak ada opsi lain berarti. Di level itu kebakarannya. Lah ini di masa secara politik kacau. Kenapa bisa begitu? Nah ini yang unik dari peradaban Islam. Salah satu yang unik sekali menurut saya. Dan kondisi kayak gitu tuh tidak hanya di Andalus, Ustaz. Ya betul, itu terjadi dimanapun, gitu loh. Jadi di tengah segala kekacauan pemerintah gitu loh, elit kekuasaan, itu masyarakat tidak sepenuhnya ambruk gitu. Kenapa? Karena ada ketahanan masyarakat gitu yang tidak sepenuhnya bergantung pada negara. APBN. Oh, itu salah satu pembedanya ya. Iya. Masyarakat Muslim sepanjang sejarahnya gitu ya. Itu secara umum itu punya dua kekuatan. Ada kekuatan politik, tapi ada kekuatan sosial. Betul kalau dua-duanya itu akur, harmoni, wah itu ledakannya dahsyat gitu ya. Coba aja baca zaman Harun ar-Rasyid kayak apa gitu ya. Tapi begitu kemudian salah satunya bermasalah gitu ya, itu tentu tidak seideal atau tidak sehebat ketika harmoni. Cuma tidak ambruk habis gitu loh. Mereka masih bisa bertahan karena ada sumber kekuatan sosial di situ. Gitu loh. Cuman agak menarik saja. Kamu sudah satu sisi perang misalnya, di satu sisi kegiatan belajar mengajar peradaban itu tetap itu kan buktinya saya sudah sebutkan nama-nama itu. Nama-nama yang saya bukan Andalus itu Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, Abul Walid Al-Baji, Al-Qadhi Iyad, kemudian Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, kemudian Ibnu Rushd Al-Jad sang kakek Ibnu Al-Hafid gitu ya. Dan sederet nama lain. Itu lahir di masa kacau politik. Mereka muncul di masa kacau politik. Dan menjadi penting banget ternyata belajar sejarah untuk mengingat angka dalam hal ini tahun-tahun saja. Penting dong. Kan itu justru yang agak dihindari buat sebagian yang belajar sejarah. Kayaknya sejarah kan dikenali mengenal nama, peristiwa dan tahun. Kayaknya menghafal itu aja. Ternyata menghafal itu salah satunya buat di tahun yang sama terjadi apa dan untuk analisa itu menjadi penting. Memang kalau belajar sejarah artinya di awal sudah langsung disuguhkan dengan nama angka itu akan garing ada sejarah. Apalagi gitu. Untuk hafalannya, Zat. Iya, otomatis lah gitu. Itu akan terasa membosankan. Analisa ternyata sangat penting. Makanya yang penting itu menyukai dulu lah ceritanya, isinya, kontennya gitu. Baru setelah itu kan untuk menghafal yang garing-garing, yang kering-kering itu jadi tidak beban gitu, karena sudah suka gitu lah. Jadi di sejarah juga ada garing-garingnya. Ada dong gitu. Dan penting garing itu, orang Ginang kalau nggak garing nggak enak. Oke, siap. Saat kembali ke buku. Jadi ini buku yang paling berkebutuhan untuk membaca ini siapa aja, Zat? Yang jelas yang concern dengan sejarah pastilah gitu lah, pasti itu. Yang kedua yang concern dengan pendidikan. Pendidikan iyalah, ini sangat penting buku ini gitu loh. Terutama begini, ketika kita memang mendambakan kelahiran sebuah generasi baru yang lebih kuat, yang lebih percaya diri gitu loh, kemudian punya izzah gitu loh. Maka salah satunya masalah fundamental gitu loh, adalah bisa membangun kebanggaan terhadap basic keyakinannya. Kita kan sebagai Muslim meyakini Islam sebagai segalanya. Ya, peristiwa sejarah termasuk yang diangkat buku ini menunjukkan gitu. Eropa yang jelas-jelas harus kita akui mereka maju peradabannya hari ini, dan Barat lah secara umum otomatis ya. Itu kan mereka maju itu dengan modal apa? Ini pertanyaan yang harus kita lontarkan dan harus mendapat jawaban yang jujur gitu ya.
Eropa Barat bangkit itu karena modal apa sih? Wangsit? Enggak. Ya karena mereka menerjemahkan, gitu loh. Di Andalus itu, gitu, Raja Alfonso X itu membentuk akademi penerjemahan buku-buku kaum muslimin ke dalam bahasa Eropa, bahasa Latin selama 300 tahun. Dari abad 12 sampai abad 15 sampai Renaissance. Jadi Renaissance Eropa itu tidak bisa dilepaskan dari karya terjemah buku-buku kaum muslimin ke dalam bahasa Eropa. Jadi mereka membutuhkan 300 tahun itu terjemah loh. Gitu loh. Terjemah. Kenapa sekarang kondisi berbalik ya? Kaum muslimin kemudian belajar dari misalnya rujukan barat, yang sebenarnya barat itu ngambil dari muslim saatnya. Ya dulunya kan. Iya, kan iya. barat kemudian mengembangkan dong. Kita harus akui itu. Gitu kita akui itu. Tapi yang penting maksudnya, bagi para pendidik gitu loh, itu jangan kemudian memotong alur sejarah ini untuk kemudian membuat si anak didik kita itu inferior dengan keyakinannya. Sekarang hari ini kan kita suka mendengarkan gitu bahwa ngapain sih belajar agama gitu? Orang-orang sudah kemana-kemana, kalian masih belajar hadis? Loh, salah. Dulu yang membuat kaum muslimin begitu maju itu karena komitmen kepada agama. Gitu loh. Agama itu bukan penyebab kemunduran, justru kemajuan kaum muslimin yang menjadi modal kemajuan Eropa itu lahir dari komitmen kaum muslimin terhadap agamanya. Bukan karena penentangan mereka terhadap agamanya, bukan. Bahkan bahasa yang cukup viral juga sekarang di statement itu benar-benar keluar, semakin belajar agama itu semakin tidak cerdas. Itu juga pernah disinggung di siarin salah satu program Sirah TV. Kayak begitu. Enggak, yang ngomong ini belajar agama atau tidak? Kayaknya enggak sih. Nah itu dia, justru karena dia tidak belajar agama makanya dia bodoh. Gitu. Iya, benar, ya. Dia nggak paham agama. Buat dia aja berarti ya. Iya. Oh gini ya, iya. Karena Eropa saat itu justru dia ngomong, maksud saya yang ngomong tadi itu ngerasa pintar kan? Ngerasa aja sih. Iya, dia otomatis nggak belajar agama seharusnya. Enggak. Ya berarti gara-gara dia nggak belajar agama justru semakin bodoh. Itu kata-katanya tuh. Itu hasilnya. Gitu ya. Itu salah satu sikap inferior ya berarti ya. Jelas lah. Dan bodoh lah intinya. Baik, jazakallah khair Ustaz atas informasi dan ilmunya untuk kita semua. Dan kayaknya bagian dari rilah peradaban itu Syam, dalam hal ini daerah mana, Turki udah sering lah ya. Turki beda dengan Syam dong. Enggak, yang jalur Syam tadi ada Turki sekarang. Oh iya, kita jalur ya. Iya, Andalus kayaknya antum juga rutin setiap tahun tuh. Ya kecuali pandemi kemarin lah ya. Nah, tapi insya Allah mulai lagi tahun ini. Ini mulai. Nah, pertanyaan adalah Sisilia kapan? Ada dalam rencana tapi ada dalam dekat segera rilis. Kayaknya belum sampai sejauh itu. Okay. Belum. Pengen banget. Tapi saya nggak kebayang dari Sisilia kemudian kita ngapain? Masa ke Roma sih mau ngapain? Oke. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau Andalus kan itu sudah kayaknya ya hampir setiap tahun lah ya. Ustadz ada agenda rihlah peradaban ke Andalus, Maroko, Spanyol, Portugal dan kita tunggu untuk Sisilia beliau segera rilis jalan-jalan ke sana. Rihlah peradaban. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz ya. Afwan. Oke, dan kita harus akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.